Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada pada saat ini. Kasih karunia dari Tuhan beserta dengan saudara sekalian. Dan damai sejahtera dari Tuhan senantiasa menopang hidup saudara. Mari buka Alkitabmu dan perhatikan Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai 46. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tidak terasa bahwa kita sudah masuk minggu kedua di bulan April, di mana kita akan memperingati kesengsaraan dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan saya hari ini mengajak saudara untuk merenungkan doa dan pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Saudara, bagian teks Alkitab ini mengisahkan tentang pergumulan Yesus di dalam menghadapi peristiwa salib. Di satu sisi, Yesus sangat sadar bahwa misinya datang ke dalam dunia adalah untuk mati menebus dosa manusia. Yesus sadar dan Yesus tahu dengan jelas bahwa dia datang ke dalam dunia ini untuk mati menebus dosa manusia. Dia datang untuk menyelesaikan masalah dosa yang tidak bisa diselesaikan oleh siapapun juga di dalam dunia ini. Namun saudara, kita melihat bahwa di satu sisi Yesus sadar, tapi di sisi yang lain dia sebagai manusia sejati, dia mengalami pergumulan yang luar biasa sampai dia berkata, "Kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku." Dia mengalami rasa gentar yang luar biasa karena penderitaan yang akan dialaminya adalah suatu penderitaan yang tiada taranya. Ia akan dikhianati oleh muridnya sendiri yang bernama Yudas, dan murid-muridnya yang lain akan meninggalkannya, dan dia akan mengalami kesengsaraan yang hebatnya begitu luar biasa. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di dalam situasi yang seperti ini, maka Alkitab berkata, Yesus begitu gentar menghadapi peristiwa salib. Tetapi peristiwa itu dia harus menghadapinya. Perhatikan ayat 38 yang berkata, mengungkapkan satu kejujuran Yesus sebagai manusia. "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Injil Lukas mengatakan bahwa Yesus sangat ketakutan. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lukas 22 ayat 44. 3 kali Yesus berdoa supaya kalau boleh cawan ini berlalu daripadanya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, istilah cawan adalah lambang penderitaan dan murka Allah yang seringkali muncul di dalam perjanjian lama, khususnya di dalam kitab Mazmur, kitab Yesaya, Yehezkiel, dan juga kitab nabi-nabi kecil yang menerjemahkan istilah cawan dengan istilah piala. Sedangkan cawan yang dimaksud Yesus adalah jelas sekali menunjukkan pada peristiwa salib. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dari teks ini, pergumulan Yesus di Taman Getsemani, ada 3 hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, saudara, adalah bahwa di dalam hidup ini kita harus sadar bahwa ada masalah-masalah tertentu yang tidak bisa kita hindari atau lari dari masalah tersebut, tetapi kita harus menghadapi masalah itu. Jika kita sadar dengan kesadaran ini bahwa bahwa ada hal-hal yang harus kita hadapi dan ada hal-hal yang memang kita bisa lari, maka saudara, kita tidak akan menjadi kecewa ketika menghadapi
masalah tersebut. Ada kalanya saudara, Tuhan memang mengizinkan, bahkan membiarkan kita untuk menghadapi masalah kehidupan kita hari-hari. Misalnya saudara, contoh cerita tentang Ayub. Anak-anaknya mati, harta bendanya habis terbakar, istrinya mengejeknya. Dan peristiwa itu saudara sekalian, Ayub harus menghadapinya. Ayub tidak bisa lari dari masalah itu. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, di balik semua ujian yang dihadapi oleh Ayub, dan ketika dia berhasil memenangkan pertempuran itu, melawan pencobaan itu, apa yang dikatakan oleh Alkitab adalah bahwa Ayub lulus dari ujian Tuhan, dan kemudian Tuhan memberkati dia secara luar biasa. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita harus sadar bahwa Tuhan bekerja sesuai dengan kehendaknya. Kita tidak bisa mengintervensi Tuhan. Kita harus sadar bahwa ada kalanya Tuhan tidak mengangkat masalah kita, tetapi Dia justru membiarkan kita mengalami dan menghadapi, bahkan sampai kita bercucuran air mata. Namun ada kalanya kita tidak usah menghadapi masalah kita, karena Tuhan bisa mengangkat langsung masalah itu dan kita bebas dari masalah tersebut. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saya pernah mendengar ada 2 orang ibu yang menderita sakit kanker. Nah, kedua ibu ini dua-duanya datang berdoa dengan tekun kepada Tuhan, dan juga didoakan oleh pendeta yang sama supaya Tuhan menyembuhkan kedua ibu yang menderita kanker ini dan tidak usah menjalani operasi. Tetapi saudara yang Tuhan kasihi, yang satu ketika didoakan pendeta sakitnya sembuh, tetapi yang satu lagi harus menghadapi meja operasi. Yang satu tidak perlu operasi, sedangkan yang satu harus operasi. Yang satu masalahnya Tuhan angkat, tetapi yang satu Tuhan izinkan menghadapi masalah tersebut. Nah saudara, apakah Tuhan tidak adil dengan tidak menyembuhkan yang satu dan menyembuhkan yang lain? Tidak saudara. Tapi yang satu harus menghadapi, yang satu tidak menghadapi. Mengapa terjadi seperti itu? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa bukan Tuhan tidak baik, bukan Tuhan tidak adil, tetapi di dalam hidup ini ada masalah yang harus kita hadapi, ada yang masalah yang dimana Tuhan izinkan kita menghadapinya, tapi ada juga Tuhan mengangkat masalah itu. Nah saudara-saudara, kedua ibu ini tetap menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Setelah operasi maupun sebelum menghadapi penderitaan, mereka berdua tetaplah orang yang cinta kepada Tuhan. Yang harus menghadapi meja operasi, dia tetap bersyukur bahwa Tuhan justru memakai peristiwa itu untuk meneguhkan imannya. Dan yang tidak perlu melalui meja operasi pun sadar bahwa Tuhan begitu bermurah hati kepadanya. Dua-duanya mencintai Tuhan. Nah saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dalam hidup ini kita harus sadar apa yang kita harus sadar bahwa ada yang harus kita hadapi, ada yang Tuhan izinkan kita hadapi, tapi ada juga kita tidak perlu menghadapi karena Tuhan mengangkat masalah itu. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, di dalam bagian ini kita belajar yang kedua, bahwa kita harus menundukkan diri kita kepada otoritas Tuhan dan agar kehendak Tuhan terjadi pada kita. Dalam doa Yesus di Taman Getsemani, awalnya saudara, Yesus mengalami ketakutan yang luar biasa sampai mengeluarkan keringat seperti tetes-tetes darah. Tetapi pada akhirnya Yesus tunduk pada kehendak Bapanya. Mari kita perhatikan baik-baik dan kita bandingkan doa Yesus di malam terakhir menuju penderitaannya dalam kitab Injil yang lain. Di dalam Markus pasal 14 ayat 36, Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu.
ambillah cawan ini daripadaku. Yesus tahu saudara bahwa tidak ada yang mustahil bagi Bapaknya. Namun ada orang-orang Kristen saudara pada zaman ini telah mengubah doa Yesus ini dengan mengatakan, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Oleh sebab itu sembuhkanlah aku, jamahlah aku, angkatlah masalahku. Jikalau engkau maha kuasa, sembuhkanlah aku. Jikalau engkau maha kasih, angkatlah masalah yang kuhadapi. Saudara, mereka lupa bahwa doa Yesus tidak berhenti di kalimat itu, tetapi ada kelanjutannya, yaitu tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Matius 26 ayat 42, Yesus berkata, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Yesus sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan saja mencucurkan air mata, tetapi Alkitab memberitahu kita bahwa Yesus mencucurkan darah dalam pergumulannya dengan peristiwa salib yang akan dihadapinya. Tetapi doanya tetap tidak didengarkan oleh Bapaknya. Apakah Tuhan Allah Bapa tidak mengasihinya? Tidak, saudara. Tapi peristiwa itu memang harus Yesus hadapi, yaitu mati di salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan akhirnya saudara, Kristus menundukkan dirinya pada kehendak Bapaknya. Dia memang takut, gentar dengan penderitaan yang akan dihadapi, tetapi dia lebih taat kepada Bapaknya. Dia tunduk kepada otoritas Bapaknya. Perhatikan ayat 42 yang berkata, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu daripadaku, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Lukas 22 ayat 42, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Yesus tunduk pada otoritas Bapaknya. Saudara, kita pun perlu belajar untuk tunduk kepada kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, yang bisa kita pelajari dari bagian ini adalah bahwa Tuhan Yesus mengerti setiap persoalan yang kita hadapi, karena Ia pun pernah merasakan yang namanya bergumul, yang namanya gentar, yang namanya ketakutan dengan persoalan hidup, dengan penderitaan. Dia pernah mengalami dan dia mengerti apa yang kita alami hari ini. Ibrani 4 ayat 15 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Tuhan pernah mengalami, Yesus pernah mengalami. Jadi dia mengerti persoalan hidup kita. Nah saudara, apa yang menjadi persoalan kita hari ini? Apa yang sedang saudara hadapi hari ini? Kekhawatiran, ketakutan akan masa depan? Percayakan hidup kita kepada Tuhan, maka Dia akan membuka jalan bagi kita. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, persoalan yang kita hadapi, Tuhan mengerti, Tuhan tahu, karena Tuhan Yesus Kristus pernah mengalaminya. Yang penting saudara, kita kembali kepada Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, kita berharap hanya kepadanya saja. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini yang sudah kami dengar tentang pergumulan Yesus di Taman Getsemani, yang memberikan kepada kami pelajaran yang sangat penting agar kami sadar di dalam hidup ini
Ada hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, tapi ada hal yang Tuhan angkat masalah kami. Dan kami juga belajar bahwa kami harus tunduk kepada otoritas Tuhan. Dan pada akhirnya kami mengerti bahwa Tuhan peduli dan Tuhan mengerti dengan persoalan hidup kami. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang menyaksikan dan mendengarkan renungan ini dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan teguhkan iman percaya mereka kepada Tuhan, dan mereka tetap berharap sepenuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.